Dulur, kepala mana nggon jagongan warung view aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa poso sampean? Muga-muga lancar lan sampean entuk berkah Ya. sadurunge puasa dulur ya aku Tetap semangat. Semangat. Aku semangat yang ini. Semangat sampai semangat ngono. Jadi nah Amerika wis 3 hari, iki wis meh seminggu luwih Neng. Iya. Seminggu luwih ya. Nah, Jadi- kalau sampean sendiri Cak, puasa di Amerika tahun ini tuh lebih pendek ya dibandingkan tahun Iya. kemarin. Jadi hari pertama wingi mau sekitar 12 jaman ning. Seneng sampean nek ngono. Lumayan ringan lah ya. Iya. Jadi imsak aku sampai jam 6 luwih. Maghribnya jam 7.10-an lah ning. Ya. Habis ini jadi- mungkin akan agak Rada jauh sesuai sithik. ya. Nah. Nah, ngomong-ngomong soal puasa di Amerika Serikat, ini memang selain perubahan jamnya itu ya, Cak ya. Setiap tahun, setiap puasa itu pasti ada cerita-cerita yang menarik buat Nah, umat muslim di Amerika Salah Serikat. satunya kayak ini Neng, kayak yang tahun berapa tahun wingi sih nek tahun ini dia nek jenenge salat tarawih bersama nek nggon Times Times Square. Square pusat keramaian neng gemebiare New York. Iya. Tapi tahun ini rada ono sisi yang lain mergo ono isu-isu politik ning. Memang setiap kali ada acara sholat bersama itu kadang-kadang memang punya pesan tertentu ya, Cak ya, Benar. mengajarkan pesan perdamaian dan tahun ini itu memang untuk memperjuangkan buat warga di Palestina itu Yang di Gaza itu ya. yang di Gaza yang sekarang sedang perang. Nah, ya apa ceritanya Dulur? Ditonton, ae. Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih 11 rakaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk pikuk dengan hiruk pikuknya turis gitu. Dari info di medsos, dari medsos. Ya, Ya, kita bisa sholat di buminya Allah yang lain. Iya. Ya. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaraan sholat tarawih di Times Square dilakukan. Namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaraan yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius, tapi karena angin yang berbuh sangat kencang, sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang saya ini adalah saf untuk perempuan, di sebelah sana adalah saf untuk laki-laki, sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu, untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September. I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamophobia. Allah brought me out of that, and now He's chosen us. He's favored us to have the adhan be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and people watching it, kind of it's inviting the world to see just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around, it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we are feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful dua for our brothers and sisters in Palestine as well too, inshallah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Nah, semangat ya, Cak ya. Tarawih itu padahal kan ada yang ngerti lah, itu tempat itu kan memang rame, gemebiar dan di situ juga seliweran banyak orang. Tapi di situ kayak ruangan publik yang terbuka nih. Iya, bebas. Bebas sampai bermusik oleh, beribadah ya oleh. Mungkin memang itu lebih kalau misalnya orang sebanyak itu memang ada Izinnya ya? ada Izinnya. Cuma ya memang kebebasan berpendapat itu memang diperbolehkan ya, Cak ya. Benar. Masa sampai mau ngelapo ae ku ya bebas asal tidak mengganggu orang lain dan punya izinnya itu tadi. Aku pas
kapan rono kaya ono jenenge wong siji kuwi arep gawe agama nyar nek kono ning kampanye dhewe nek ono salone ngono enggak masalah nek kono. Kalau polisi dilindungi ya Amerika. Iya, nah itu memang uniknya Amerika termasuk di Times Square di New York itu tadi. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal Ramadan di Amerika tapi sakwise sing siji. Ning. Ya jenenge warga muslim di Amerika itu mau tidak mau ya menggunakan politik identitas ning untuk supaya kepentingannya itu ada yang memperhatikan. Karena sebagai minoritas ning ya. Ya misalkan kayak dialami oleh minoritas warga Amerika ini sing wong kulit hitam, kulit berwarna ning ya. Terus perempuan juga yang haknya dulu termarginal itu mau tidak mau menggunakan politik identitas nih. Ya, nah memang di Amerika Serikat sendiri warga muslimnya itu masih sangat kecil ya, Cak ya. Sekitar 1,3-1,5% cuili iki Cak jane dibandingkan agama-agama sing liyane. Walaupun memang agama Islam itu adalah yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Akhir-akhir beberapa tahun belakang ini ya. Dan seperti yang tadi Cak Su bilang, memang mereka tuh ada hasrat untuk menyampaikan kepentingan mereka, terutama untuk kebebasan beragama, perdamaian dan penindasan terhadap kelompok mereka di luar Amerika juga. Dan di sini juga ada yang namanya Islamophobia kadang-kadang muncul nih ya. Dan itu memang baik di level pemilu pun mereka juga berusaha untuk berpartisipasi nih. Ya, nah termasuk ini kadang-kadang juga ada protes yang dibarengi karo iftar atau buka puasa yang biasanya dilakukan di depan Gedung Putih, terutama di masa-masa bulan suci Ramadan ini. Ini sebagai bagian dari bentuk protes dan juga untuk menyalurkan pendapat mereka supaya didengar sama pemerintah. Cedek nih Gedung Putih ini ya. Iya, ya apa ceritanya Lur? Ditantak itu Lur. Bulan suci Ramadan dilewatkan dengan penuh keprihatinan di jalur Gaza. Warga tak hanya kesulitan mendapatkan bahan pangan untuk berbuka, tapi juga tak begitu mudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pas genjatan senjata kita bisa melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya ya di Gaza Selatan. Tapi gitu, pesawat jet tempur tuh, itu apalagi terbangnya rendah itu udah bikin warga deg-degan juga. Makanya setelah itu tidak ada lagi sholat Jumat di sekolahan kita. Fikri bersyukur di awal Ramadan ini ia dan pengungsi lainnya bisa sholat tarawih di halaman sekolah tempat ia mengungsi dengan aman. Sementara Muslim Palestina di Yerusalem Timur juga menghadapi restriksi ketat oleh polisi Israel yang membatasi jumlah jemaah yang bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, nahnu كمسلمين يرتبط بعقيدتنا، يرتبط بعبادتنا وهناك ثواب كبير من الله. لمن يأتي ويصلي أو يتعبد في المسجد الأقصى سواء كان في رمضان أو غير رمضان. Pembatasan yang terutama ditujukan bagi laki-laki muda. Diberlakukan sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang lalu memicu serangan balasan dari Israel ke Gaza. Kegiatan buka puasa ini dilakukan pada hari pertama Ramadan di Amerika Serikat, dihadiri sejumlah muslim dan warga non-muslim. Kegiatan iftar solidaritas untuk Gaza ini diselenggarakan kelompok American Muslim for Palestine untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat menghentikan dukungannya bagi Israel. This is a country that we have invested in the past 35 years plus, over $245 billion if you take into consideration the inflation rate, because of the indecisiveness and of the complete complicity of this president. How it's going to end, no one knows, but we know that Israel has committed a major crime. Sementara pendeta sekaligus pembicara yang hadir juga menyoroti perpecahan antara Presiden Biden dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Right, there's a strain. That strain will grow wider. The population in America will continue to challenge. Right now, when you look at the polls, you find out the majority of Americans want a ceasefire. And those who call for a ceasefire are more easily to be elected. Dalam pernyataan tertulis pada Minggu waktu Amerika Serikat, bersamaan tarawih pertama untuk Muslim di Amerika, Presiden Biden mengungkapkan penghargaannya terhadap Muslim Amerika sebagai bagian rakyat Amerika Serikat. Ia pun menyatakan seperti banyak Muslim di Amerika Serikat yang memikirkan nasib warga Palestina di Gaza. Ini pun menjadi salah satu fokus perhatian Biden saat ini.
Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Biasanya itu deh Gedung Putih itu ya ada yang jenenge buka puasa bersama, Cak. Di dalamnya biasanya ada kan Presiden Amerika Serikat biasanya selalu punya tradisi ngundang kedutaan besar atau dari negara-negara muslim gitu ya. Pejabat-pejabat dari negara muslim itu diajak untuk buka puasa bersama. Belum ngerti tahun ini bakalan ada apa enggak. Nah, yo. Itu yang dinanti-nanti sakjane. Karena tahun lalu itu ono Putri Salju. Putri Salju ya. Sampean gak ngono. Mangan Putri Salju nek Gedung Putih ku rasane ya apa? Beda lah, rasane beda ya. Asin mbak, duduk manis. Nah, terus sini kita punya cerita lain soal Ramadan di Amerika tapi sawise sing siji. Nah, memang kegiatan umat muslim selama Ramadan Amerika itu ya memang lebih padat ketimbang dino-dino biasa ini. Jadi macam-macam ya. Orang sing iftar bersama aku setelah nenggon masjid, nenggon berbagai tempat komunitas muslim enek. Terus setelahnya kan basar-basar nih. Iya, ya podo sakjane ambek Indonesia ya, Cak ya. Kalau misalnya sampean lagi pas bulan puasa, itu lebih guyup, lebih mungkin ketemu sama temen sampean sing biasanya aku gak tahu koncoan buka puasa bersama dan kawan-kawan. Nah, di Amerika pun terutama di komunitas-komunitas masjid itu juga ada yang kegiatan mulai dari basar, tarawih itu juga ada ya, Cak ya. Terus mulai kajian subuh itu juga ada. Kultum habis sahur, ojo turu, jadi ya wis beribadah ngrungokne ustad ngek kultum ngene. Ya, termasuk juga di masjid yang dimiliki oleh komunitas Indonesia, cedek-cedek kene kok sakjane ya, Cak ya. Daerah Maryland ngono ya. Imam Center itu juga punya basar yang dilangsungkan untuk menyambut bulan puasa. Ya, apa ceritanya, Delar? Santai. Bingung. Banyak banget ya pilihannya. Wow. Alhamdulillah ya, di Masjid Imam Center ini memang kegiatannya banyak banget ya. Kegiatan sosial seperti ini kayak penggalangan dana untuk operasional. Dan dananya juga dipakai untuk kegiatan operasional masjid. Buat ada aktivitas untuk sekolah, anak kecil. Dan juga untuk bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan, nanti pada buka puasa gratis semua loh. I can't wait for that. Terus di sini udah lihat apa aja di sini nih? Banyak banget, yang pasti ada jajanan pasar. Jajanan pasar itu juga pasti ada cemilan. Ada masakan Padang juga. No way. Ada sate Padang, ada gulai, dan juga ada somai, ada pasti. Jadi strategi kita gimana, Gian? Aduh, kayak mungkin mau coba cemilan dulu. Kan kita mau breakfast dulu. Terus makan siang setelah itu. Yuk. Pisah dulu. Sip. Peace. Salah satu yang pengen saya cari di sini sebenarnya pemirsa adalah empempek. Kenapa? Karena saya adalah orang Palembang, wong Kitogalo, pasti harus makan pempek dong di sini. Mbak, waduh, ini saya pengen banget nih pempek nih. Ada pempek apa aja sih di sini? Ini pempek kapal selam, dan ini pempek lenjer. Hanya itu aja. Wah, itu emang esensial kayaknya pempek. Saya pengen satu kapal selam dan satu lenjer. Harganya berapa nih? Per porsinya $12 aja. $12. Dan ini kan bazar untuk Imam Center ya, pasti juga ini kan intinya juga untuk membantu galang dana buat operasional masjid. Betul. Ini juga bagian dari ibadah nggak sih buat kita? Oh betul, iya. Itu bagian ibadah dan kita ladang amal insya Allah. Berapa porsi tadi? Tadi? Nah. Hampir 100 porsi, dan beruntung saya tadi udah dapat ya. Pagi goyang tendang aja begini. 100 porsi tadi. Alhamdulillah. Tadi kan ini kita acara ini buat beramal. Iya. Alhamdulillah kan ya tadi. Biasanya berapa persen sih Nyodah untuk ngerelain untuk buat masjid ini? Sebenarnya sih nggak ditargetin ya. Nggak ditargetin. Suka hati aja. Suka hati. Pak Ustadz, bisa dijelasin nih acara apa sih ini? Ya, jadi kita memang engage dengan masyarakat ya. Jadi kita buat bazar. Jadi kita mempunyai program khas sebulan sekali bazar. Jadi kalau sepekan sekali itu kita juga sudah buat kayak semacam UMKM
quote and quote. Jadi siapa yang mau masak, nanti juga ada pembelinya, kita pertemukan di sini. Itu tiap pekan. Jadi vendornya banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini banyak nih vendornya. Jadi ini melibatkan komunitas juga dan juga untuk menggalang dana untuk operasional masjid ini. Betul, jadi mereka biasanya nanti akan ada infaknya untuk masjid ya, begitu. Jadi vendor-vendor ini terserah dia mau masak berapa begitu ya. This is the first time for you to come to this event or? So my wife is, she belongs to this community. Okay. She's from Indonesia. All right. So we do come if there's a food event, yeah. Oh wow. Here for the food and community, yeah. For the food and community. And what do you think about this event? Oh, it's great. I mean, food brings people together, so. What's your favorite here? I think this is the one right here. The gado-gado, right? Ini juga kayaknya model gado-gado di Jakarta Jakarta ya. Ini juga otentik nih nasi padang. Nasi padang otentik. Bukan bule ya gado-gadonya. Nyaoda. Nyaoda. Ulekannya itu dibawa dari Jakarta katanya tadi. Namanya Gimana Mas, nikmat? Wow, seru banget ya event hari ini ya. Kita udah datang hampir dari pagi, terus sempat sholat juga, snack juga, terus juga makan siang juga. Dan kayaknya ini karena udah mau kita sudah Ramadan, jadi memang ketemu dengan komunitas dan kegiatan di masjid itu kayaknya membawa kita lagi mungkin lebih dekat lagi Lebih untuk dekat beribadah lah ya. Amin. Insyaallah. Aneh marah luwe aku lah ya soal pasar-pasar luwe. Fokus. Mari ngene. Semangat. Buka. Ojo mikir nek sing ora kowe kok dunkas magrib nih. Nah, dulu habis gini kita punya salam-salam dari Amerika, tapi sawise sing siji iki. Kok ini nih kok bahasa apa gitu? Bahasa Inggris, sampean iku sok meh. Sopo ngerti ini namanya Amerika kan turis itu kok dindi. Bahasa Inggris tok lho. Aku nek Jepang kadang-kadang campuran nih bahasa Inggris ya, nek bahasa Jepang ya. Ya soalnya itu bukan bahasa utamanya, Cak. Bahasa Inggris kan jadi bahasa universal yang memang kadang-kadang harus bisa sama semua orang. Tapi saya kira iso bahasa Inggris pengen nang Amerika atau nang negara sing berbahasa Inggris enggak masalahnya. No apps lho ning. Sama-sama ngomong terjemahane langsung. Enek kuwi bentuk audio, video atau teks gampang nih. Semakin malas. Senang malas. Jangan malas ya, Lur. Mending belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. You have probably heard of to-do lists. When going to a store, you might make a shopping list. But what is a bucket list? Let's listen as Jonathan and Anna explain. Bucket list. Guess what I'm finally doing this weekend? Skydiving. Oh, wow. Really? Yeah, it's been on my bucket list for years, so I'm finally going to do it. I have a few things on my bucket list too, but jumping out of a plane is not one of them. A bucket list is a list of things you want to do before you die. You can put anything on your bucket list. Writing a book, traveling overseas, or in that daredevil Anna's case, skydiving. And that's English in a Minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Sudarmaji, Presiden dari Indonesia Muslim Foundation. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, orang-orang yang lebih beriman, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang yang putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih. Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Candace Ashley. I live in Southern California. I reverted to Islam 6 years ago and I go by the Blonde Muslim online. I use my platforms to showcase the beauty of Islam and living here in California. I wanted to wish a beautiful greetings to my brothers and sisters. Ramadan Mubarak. Nah,
Cak. Nah, sampean ngomong soal bahasa di Amerika itu ya, Cak ya. Nah, misalnya sekarang aku lihat nih masjid-masjid kadang-kadang itu kan khutbahnya tuh juga pakai bahasa Inggris, Cak. Bukan lagi misalnya pakai bahasa Arab atau mungkin di komunitas tertentu, kalau di komunitas masjid Indonesia itu khutbahnya masih pakai bahasa Indonesia ya. Ada jadi ada generasi-generasi yang kedua di sini, warga muslim yang lahir di sini, Neng. Itu memang kadang-kadang sebagian nggak bisa bahasa asli negaranya ya, bahasa asli orang tuanya. Jadi mau tidak mau supaya bisa dipahami khutbah Jumat, ceramah-ceramah, pengajian di sini ya menggunakan bahasa Inggris. Dan kadang-kadang karena komunitas muslim itu generasi tua itu nggak punya imam yang muda, itu mendatangkan dari negara asalnya yang bisa bahasa Inggris, kemudian supaya bisa menjangkau warga muda di sini nih. Iya, nah itu uniknya muslim yang ada di Amerika ya, Dulur. Karena di Amerika itu warganya bermacam-macam, jadi etnisnya juga bermacam-macam untuk muslimnya. Jadi kalau misalnya sampean ke masjid tertentu itu lebih banyak nuansa Pakistan misalnya, atau di nuansa Timur Tengahnya ada, juga ada nuansa Indonesia. Juga ada. Walaupun mungkin tradisinya beda-beda, panganannya beda-beda. Meskipun akidah rukun Islam dan imannya sama nih ya. Puasa ini ya jamnya sama puasa ini ya. Cuma ya memang tradisinya itu yang berbeda-beda, dan itu mungkin jadi salah satu keindahan ya, Cak ya. Perbedaan-perbedaan. Keragaman Islam do Amerika, Dulur. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean punya pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono di Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nenggon media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, kata kuncinya VOA Indonesia. Sampean luwe ya. Tahan, Cak, semangat. Dari Washington DC, nek muri kamera ono Cak Rere. Aku tak Supri. Aku Ning Jini, nyen pamit, Dulur.